Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati hidup kami Tuhan, supaya selalu hidup kami boleh berada dalam setiap rencana-Mu dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati hidup kami Tuhan, supaya hidup kami Tuhan boleh selalu memegang firman kebenaran Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang orang benar bercahaya seperti bintang. Di dalam Daniel pasal 12 ayat 3 dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Menjadi seorang bintang adalah dambaan setiap orang di dunia ini. Orang berduyun-duyun mengikuti kompetisi. Mungkin yang diadakan oleh stasiun televisi swasta seperti Indonesian Idol, KDI, atau kompetisi lainnya dan sebagainya, dengan tujuan ingin menjadi bintang terkenal. Menurut pemahaman orang kebanyakan, seorang bintang adalah orang yang hebat, memiliki prestasi luar biasa, dikagumi oleh banyak orang, sukses, atau orang yang terkenal atau yang populer. Secara umum, definisi seorang bintang adalah orang terbaik di suatu bidang tertentu. Lalu, bagaimana arti seorang bintang di pemandangan mata Tuhan? Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang dapat dikatakan seperti bintang apabila ia berhasil dalam menjalankan panggilan hidupnya sesuai yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu bekerja dan menghasilkan buah. Karena itu, Rasul Paulus menasihati, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 14-15. Seseorang dapat dikatakan sebagai bintang di mata Tuhan adalah ketika mereka berani hidup berbeda dari dunia. Daniel sekalipun hidup di tengah-tengah suatu bangsa yang menyembah kepada berhala, ia tidak terbawa arus. Ia tetap menyembah Tuhan. Ia tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Ia tetap mampu menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan Daniel pun menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus tampil sebagai bintang di mata Tuhan karena Rasul Paulus mempunyai komitmen. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Dan Rasul Paulus mampu menyelesaikan panggilan hidupnya sampai garis akhir. Kitab kehidupan Tuhan hanya memuat nama-nama orang yang hidupnya seperti bintang. Oleh karena itu, jika hidup kita ingin bercahaya seperti bintang, bercahaya seperti cahaya cakrawala, mari kiranya hidup kita ini adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang mampu berbuah
memberkati orang lain, dan bekerja dalam pelayanan Tuhan. Kita mau belajar seperti Daniel yang tetap memegang teguh firman Tuhan, memegang teguh kebenaran di dalam situasi apapun dan dimanapun Daniel berada. Demikian juga Rasul Paulus adalah seorang bintang di mata Tuhan dengan komitmen yang tinggi, dan dia bekerja menghasilkan, memberi buah sampai kepada garis akhir hidupnya. Kiranya kita boleh belajar jika kita ingin menjadi bintang di mata Tuhan dengan memegang teguh firman kebenaran Tuhan. Karena firman kebenaran Tuhan adalah tetap untuk selama-lamanya, dan dia akan menuntun hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau pada hari ini Tuhan. Kiranya hidup kami ya Tuhan boleh bercahaya seperti bintang Tuhan. Kiranya hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami supaya hidup kami boleh bekerja melayani Engkau, menghasilkan buah, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkenan dalam pada Engkau Tuhan. Dan kami mampu menjaga hidup kami Tuhan, karena Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan supaya hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.